Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita menginginkan, kita fokus, kita merasa memiliki, merasa menjadikan bagian dari agama tersebut, maka paling tidak kita harus mengetahui apa itu definisi Islam. Jangan-jangan kita hidup sampai hari ini, kita memeluk agama Islam, tapi nggak paham dengan esensi agama Islam itu sendiri. Kita tidak tahu apa maknanya Islam. Kita tidak mengerti bagaimana cara berislam dan Islam yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pada kesempatan malam hari ini, saya akan mencoba mengurai, menjelaskan sedikit tentang apa yang dulu guru kami telah ajarkan kepada kami, dan ini akan saya sampaikan kepada jamaah sekalian yang ada di sini dan yang ada di online. Kita tulis dulu, saya pindah ke papan tulis ya. Ya, kelihatan ya insya Allah ya. Al-Islam. Ya, bismillah. Al-Islam. Boleh yang lebih seperti ini ya. Al-Islam. Dalam bahasa Arab, ya, dalam bahasa Arab, semua kalimat dalam bahasa Arab itu memiliki hybrid, memiliki dasar kata. Ya. Makanya di pondok, di Al-Amin ya, sudah belajar sorof ya. Sama Ustadzah Fina itu kan semuanya memiliki hybrid, semuanya memiliki asal kata. Nah, Islam ini asal katanya, dasarnya itu berasal dari kata Islamun ya, berasal dari kata ya salama atau salima atau salama. Ya, ayo jangan bingung, salim atau salam. Salma malahnya beda lagi mas ya. Ya, berarti dari kata sa ya, wazannya sa lima atau salama, fa'ala atau fa'ila. Fa'ala atau fa'ila ya, salima ya. Salima. Atau juga ada yang mengatakan dari wazannya salama ya. Artinya apa? Salama atau salama ini verbnya ya, berarti artinya selamat. Ya, selamat. Selamat itu berarti dia tidak terhindar dari bahaya, terhindar dari segala aspek yang membuat dia itu terluka, maka dikatakan dia selamat. Asal katanya dari kata salima atau salama artinya selamat. Ada juga ulama yang mengatakan salima atau salama ini artinya tunduk. Tunduk. Ada yang mengatakan juga patuh. Apa? Tunduk dan patuh. Apa bedanya antara selamat dan tunduk dan patuh? Jelas beda tulisannya, ya. Jadi kalau kita menginginkan selamat, fokus. Kalau kita menginginkan keselamatan ini, maka kita harus tunduk dan patuh. Kita pengen selamat dari masjid ini, pulang ke asrama pengen selamat, maka harus tunduk dan patuh terhadap peraturan-peraturan ketika kita jalan sampai ke asrama. Bisa dipahami? Bisa ya? Kalau kita pengen ke metro, sampai di metro kita selamat, maka kita harus tunduk dan patuh mengikuti rambu-rambu lalu lintas yang ada di jalan. Maka dua kata ini, dua pemahaman ini saling bersinergi, saling menguatkan. Kalau kita pengen selamat, maka kita harus tunduk dan patuh. Kalau kita tunduk dan patuh, pasti kita akan selamat. Naik pesawat, kalau nggak tunduk dan patuh dengan peraturan ketika naik pesawat, kira-kira bisa selamat nggak? Tidak. Ya, maka ketika kita tunduk dan patuh dengan peraturan ketika naik pesawat, nggak boleh membawa barang-barang yang dilarang, kemudian masuk dari pintu, kemudian dilarang membuka jendela sembarangan, maka kita akan selamat. Itulah namanya kata selama. Ya. Kemudian, dari kata salama ini, ya, fokus. Kemudian dia mengalami perubahan. Ya. Kalau kita menginginkan, ya, kita berusaha ingin mendapatkan selamat. Saya ulangi lagi, kalau kita menginginkan keselamatan atau selamat, ketundukan dan kepatuhan itu kita inginkan, kita rengguh, kita pegang sampai kita meninggal, maka dalam bahasa Arab ditambahkan hamzah di depannya. Maka kemudian menjadi as lama. Jadi as lama. Maknanya apa?
maknanya kita pengen selamat, ini kan selamatnya, ini kan tunduk dan patuhnya. Kalau kita pengen keselamatan dan ketundukan kepatuhan itu kita genggam, ya, kita menginginkan selamat, maka dalam bahasa Arab ditambah hamzah di depannya. Maka ini awalnya kalau di dalam sorof itu ya, di dalam kitab tasrif, amsilah tasrifiyah itu, ada yang tahu siapa pengarangnya amsilah tasrifiyah? Oh, udah bertahun-tahun nih yang kelas 12. Siapa kira-kira? Yang tipis, yang kuning itu? Ada yang tahu? Kalau ada yang tahu nanti insya Allah dapat hadiah dari Ustadz Syahid. Apa? Siapa yang tahu? Wah, ini saya juga baru tahu itu kemarin. Ketika saya baca, ternyata ya, yang mengarang itu adalah ulama Indonesia asli, ya, orang Jawa Timur. Namanya Syekh Maksum bin Ali. Maksum bin Ali. Siapa itu Syekh Maksum bin Ali? Mantunya dari Hadratus Syekh, ya, siapa? Pendiri NU, Nahdlatul Ulama, Hasyim Asy'ari. Jadi kisahnya Syekh Maksum bin Ali ini belajar di Tebu Ireng itu, ya, di Ma'had Islamiyah As-Salafiyah itu. Kemudian beliau belajar bahasa Arab, sehingga dia faqih di dalam bahasa Arab sampai menguasai bahasa Arab. Kemudian beliau menulis, ya, kitab, salah satu kitabnya bisa kita nikmati sampai hari ini, Amsilatu Tasrifiyah. Ya, itu dari siapa? Dari itu tadi Syekh Maksum bin Ali. Ya, dia belajar sehingga kemudian mengeluarkan membuahkan hasil, atau dia bisa mengarang kitab Amsilah Tasrifiyah karena kefaqihannya dalam bahasa Arab itu kemudian diangkat, dipersuntingkan dengan anak perempuan dari Kiai Hasyim Asy'ari, dinikahkan. Maka kemudian setelah dinikahkan, beliau kemudian pindah. Kalau di Tebu Ireng itu Jawa Timur ya. Nah, kemudian beliau pindah kurang lebih dekat dengan Tebu Ireng di daerah Seblak. Ya, bukan Seblak yang pedes itu ya. Ya. Seblak, daerah Seblak. Kemudian beliau mendirikan pesantren. Yang uniknya dalam satu riwayat, dalam satu kisah, Kiai Maksum bin Ali ini ada beberapa perbedaan pendapat dengan Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Terutama yang pertama tentang penetapan awal bulan Komariah. Kiai Hasyim Asy'ari mengatakan penetapan awal bulan Komariah itu harus dengan ru'yat. Tapi Kiai Maksum bin Ali yang menulis Amsilah Tasrifiyah itu tadi, yang mengatakan penetapan awal bulan Komariah itu digunakan dengan hisab, metode hisab. Maka ada suatu kesempatan, suatu tahun, kemudian di Tebu Ireng sudah puasa, maka kemudian ada di pondoknya Syekh Maksum bin Ali tadi belum puasa, ya, karena perbedaan pendapat. Itu sama-sama di Nahdien, ya. Maka ini yang luar biasa ingin saya sampaikan karena kita biar paham. Jadi kita belajar Amsilah Tasrifiyah itu bukunya dari saudara kita di Nahdien, ya, Nahdlatul Ulama, dan itu diakui tidak hanya di Indonesia, bahkan sampai ke luar negeri. Silahkan cek, Amsilah Tasrifiyah itu digunakan. Maka kemudian ada lagu-lagu itu kan, fa'ala yaf'alu fa'lan wa maf'alan fa huwa fa'ilun wa baka maf'ulun, dan seterusnya itu, ya. Maka kemudian ditemukan, ya, ini kalau ini sulasi mujarrad, ya, terus kemudian ini sulasi mazid bi harfun wahidin, ya, bertambah dengan satu huruf aslama, wazannya apa? Af'ala. Maka tadi salah satu maknanya, kalau ini selamat, ini tunduk dan patuh, kemudian kita menginginkan keselamatan tunduk dan patuh itu kita genggam, kita berusaha untuk selamat tunduk dan patuh, maka wazannya berubah menjadi aslama. Bisa dipahami ya? Kalau salama atau salima ini fa'ilnya apa? Salama, orangnya. Salama yaslimu, terus fahuwa salim. Kalau ini salimun, ya, salimun. Kalau aslama jadi, ayo, fa'ilnya aslama yaslimu islaman fahuwa muslim. Jadi kalau kita itu disebut muslim, kita itu disebut dengan muslim, maka kita itu berusaha untuk mendapatkan keselamatan, ketundukan, dan kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ini, ya, kalau kemudian menjadi sifat atau menjadi masdar, kemudian jadi ketemulah ini kalimat Islam. Aslama yuslimu islaman. Islam, ya.
kita pengen menginginkan selamat, tunduk dan patuh, maka kemudian masdarnya menjadi Islam. Ya. Maka kemudian Islam itu di dalam bahasa, di dalam pengertian, apa ini Islam ini? Masih bisa on ya? Bisa fokus? Apa itu Islam? Hah? Halo? Islam apa, Mbak? Hah? Islam apa? Agama. Saya tuliskan agama. Mohon maaf ya. Agama itu sebenarnya bukan bahasa Indonesia, tapi bahasa Sanskerta. Ya. Sementara agama, kata agama ini sebenarnya tidak bisa masuk ke dalam Islam, karena lebih fokus agama ini berasal dari bahasa Sanskerta. A itu tidak, gama itu rusak. Ya. Jadi agama itu adalah suatu tuntunan yang akan menjadikan penganutnya itu tidak rusak, ya. Sedangkan Islam itu tidak hanya menjaga orangnya tidak rusak, tapi ketika kita melakukan syariat Islam itu akan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam Al-Qur'an Islam itu disebut dengan din, ya. Saya tulis ya, ad-din. Disebut dengan ad-din. Ya. Di mana kita bisa temukan ad-din pertama? Coba nanti dibuka di surat Ali Imran, ya, ayat 19. Ya. Kita tuliskan ya. Ada yang sudah hafal? Ali Imran ayat 19 ya. Ya, saya tuliskan kecil di sini. Inna dina, oke, indallahil, ya, Islam. Ya. Inna dina indallahil Islam. Ya. Nanti diterjemahkan di sini, ya, diterjemahkan di Quran terjemah agama. Padahal tidak cukup dengan agama, ya. Islam itu tidak hanya menjaga orangnya dari kerusakan, tapi ketika kita melakukan Islam itu dengan baik, maka akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maka disebut dengan dinul Islam. Ya, dinul Islam. Kita fokus ke ayat Ali Imran ayat 19. Inna dina indallahil Islam. Ketika kita menemukan di dalam Al-Qur'an kalimat inna, ya, inna, masih ingat di pelajaran nahwu? Apa itu inna? Inna wa akhwatuha. Inna wa akhwatuha, ya, tangsabul isma wa tarfaul khabar. Inna, kalau di dalam Al-Qur'an disebutkan kata inna, kalau kita ngaji sampai balaghah bahkan sampai arut, ya, inna ini adalah harfun taukidin wa nasbin. Pertama harfun taukid. Ya, taukid, penguat. Taukid. Jadi pasti diakidkan. Yang menjanjikan siapa? Yang mengakidkan Allah. Ya, karena ayat ini ada di dalam Al-Qur'an. Oke, taukid. Yang kemudian yang kedua harfun nasbin. Huruf nasab. Nasab atau nasab pakai shad ya, bukan sin. Kalau nasab itu nanti keturunan. Kalau nasab itu adalah dalam orang Arab fasih mengatakan nasabar rajulu al-asa alal ardi. Ya. Seseorang itu menancapkan tongkatnya di atas bumi sehingga tidak tergoyahkan. Seakan-akan ingin menggambarkan, ya, sungguh, ya, pastikan di dalam jiwa kalian, tancapkan kuat sehingga tidak bergoyah. Ad-din, agama itu tadi yang membuat orang tidak rusak, yang ketika diamalkan akan mendapatkan pahala indallah. Ya, di sisi Allah itu adalah Islam. Maka kita harus yakin. Kenapa dibadali dengan tauhid dan nasab? Coba perhatikan ya. Ini nasab itu salah satu fungsinya kan tangsabul isma wa tarfaul khabar. Ya. Inna dina indallahi Islam. Sesungguhnya, ya, tancapkan dalam diri kita din, agama yang diridai oleh Allah, agama yang berada di sisi Allah itu hanya Islam, bukan yang lainnya. Maka kalau kita memeluk agama Islam, kita harus yakin tanpa ragu. Bahkan di kalimatnya ada inna, tidak hanya sesungguhnya. Jadi kalau kita membaca cuma sesungguhnya, ya udah sesungguhnya aja. Tapi kita harus meyakinkan, tancapkan dalam jiwa, jangan pernah ragu sedikit pun. Islam
ini adalah agama yang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka nanti setelahnya muncul ya. Surat Ali Imran, silakan dibuka ayat 85. Ya, diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang coba-coba hidup di dunia kemudian dia mencari agama selain agama Islam, maka ketika di akhirat dia harus menerima konsekuensi yang luar biasa. Sudah ketemu? Wa may yattaghi ghairal islam dina fala yuqbalu minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Hei, waman, man itu adalah usul ya dulu ala fardun amiyah yang menunjukkan person tapi bisa seluruhnya ya. Berarti apa? Ini seakan-akan Allah ingin menegaskan nanti orang setelah Nabi Muhammad SAW wafat itu ada orang yang mencari agama selain agama Islam, dan ini bisa berlaku kepada siapapun. Man itu kan siapapun. Wa may yattahi, barang siapa yang mencari ghairal islam dina ya, memeluk agama selain agama Islam, fala yuqbal, maka ketika pulang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala tidak akan diterima agamanya. Dan yang luar biasa, wa huwa fil akhirati minal khasirin, dia termasuk orang-orang yang rugi. Kita lihat saja sekarang, kalau dari data populasi kemarin divaksin itu kan, di dunia ini kurang lebih ada 5 miliar manusia yang hidup saat ini. Berapa? 5 miliar. Sedangkan umat Islam itu hanya sepertiganya. Berarti sepertiga dari 5 miliar berapa? Ya? Berapa? Sepertiga dari 5 miliar. Satu lebih ya. 1, sekian miliar. Itu yang beragama Islam. Dan Islam pun, yang beragama Islam itu nanti masih dipecah-pecah lagi. Islam yang benar, Islam yang KTP, Islam Islaman, Islam Musliman, ya. Islam Musiman, kan ada juga. Kalau pas Ramadan jadi orang Islam, setelah Ramadan ya jadi orang Islam, kembali lagi bermaksiat, ya. Ada yang Islam mukminan, ada Islam yang terus beriman, menjaga keimanannya sampai dia wafat. Nah, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ini di ayat 85 Ali Imran ini sebagai penegas. Kalau kita itu berarti ya mungkin orang lain lah ya, jangan kita mencari agama selain agama Islam, memeluk agama selain agama Islam, dan dia wafat sebelum dia mengatakan syahadat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya? Bisa dipahami? Nah, kemudian apakah Islam itu sempurna? Ya kan? Apakah Islam itu menjangkau seluruh aspek kehidupan kita, bahkan yang dulu, sekarang, atau sampai kapanpun? Dijawab di dalam Al-Quran, iya. Dibuka sekarang surat Al-Maidah ayat 3. Di posisi paling kanan atas sendiri, ya, hampir setengah halaman ayatnya. Hurrimat alaikumul maitata waddama walahmal khinzir, dan seterusnya sampai ketemu al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Nah, di sini Allah tegas, Islam itu agama yang diridhai oleh Allah. Islam itu adalah agama yang sempurna, bisa menjangkau seluruh aspek kehidupan kita, yang sekarang, yang lalu, ataupun yang akan datang. Maka di ayat itu kemudian ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus kemudian ada pertanyaan, ya. Kenapa harus pakai al? Kok enggak disebutkan Islam saja? Ya. Maka kalimat al ini al, ya, kalau sesuatu isim kemudian ditambah dengan alif lam, al, itu menunjukkan satu, ma'rifah. Ya, apa? Ma'rifah. Sesuatu yang telah diketahui atau khusus. Kalau dalam bahasa Inggris mungkin disebut dengan artikel the, ya. The. Kalau kita menyebutkan the outside masjid, the outside of mosque, there is many motorcycle. Ya. Di luar masjid ini banyak sepeda motor. Ya. But the motorcycle is blue is mine. Ya. Tapi yang motor yang berwarna biru itu milik saya. Jadi kekhususan. Motornya banyak di situ. Tapi kalau sudah pakai the, maka khusus ini punya saya. The.
apa nih? The pen. Ya. Pena ini. Ini bukan pena, spidol. The spidol. Spidol ini. Ah, itu ya. Kalau dalam bahasa Arab ma'rifah. Kenapa ma'rifah? Ya ini tadi. Dalilnya di mana ini? Karena sudah diketahui di sini. Ya. Kenapa diketahui dan disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian makna al yang kedua itu maknanya adalah al-istighraq. Istighraq. Apa? Ini yang kelas 12 insya Allah sudah sering ya. Sering saya sampaikan apa istighraq? Dari kata gharaqa, gharaqa ya gharaqa. Ya. Apa? Hah? Lekat, tenggelam. Ya. Tenggelam. Maksudnya apa? Holistik, universal, mencakup keseluruhan. Istighraq. Jadi Islam yang mana? Ya Islam yang ini, yang holistik, yang yang tenggelam. Kalau tenggelam itu kan nggak kelihatan lagi. Misalkan ini pena, spidol, pena lagi. Spidol saya tenggelamkan ke dalam kolam, maka kan nggak kelihatan. Artinya apa? Kalau kita sudah mengakui, kita mengetahui Islam ini agama yang diridhai oleh Allah, agama yang di sisi Allah, agama yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita pulang kembali kepada Allah, maka bagaimana cara kita berislam? Maka kemudian muncul ketika istighraq ini muncul dalilnya di surat Al-Baqarah ayat 208. Cek, ini yang sudah hafal. Ayo. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fi silmi kafah. Tuh, ya. Kalau sudah tahu Islam itu agama yang di sisi Allah, Islam agama yang diterima oleh Allah, Islam agama yang sempurna, agama yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia, maka bagaimana kita harus selamat, tunduk dan patuh ini? Maka muncul di sini. Ya. Pakai kalimat ya ayyuhalladzina amanu. Nanti insya Allah ada buku bagus. Ini silahkan nanti yang kelas 12 bisa kasih ya. Nama buku bagusnya ini Nidaur Rahman li Ahlil Iman. Wah, bagus ya. Nidaur Rahman li Ahlil Iman. Panggilan yang Maha Rahman terhadap orang yang memiliki iman. Di situ penulis yang dia sebagai mudaris, dia menyebutnya sebagai mudaris, guru di halaqah di Masjid Nabawi, beliau menyampaikan di dalam Al-Qur'an itu kurang lebih ada 90 kali Allah memanggil dengan kalimat ya ayyuhal ladzina amanu. 99 kali, 90 kali. Nah, di dalam kitab Nidaur Rahman li Ahlil Iman itu ada 90 dibahas sama beliau. Dari pertama ditemukan di mana? Ya, yang sudah hafal Al-Baqarah. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina wa qulu durna wasma'u dan seterusnya itu. Itu yang pertama dibahas, kemudian sampai terakhir ada 90. Kalau ini dibahas, kemudian diamalkan, itu sudah imannya pasti akan kuat. Imannya pasti akan kuat, ya. Jadi bisa dipahami ya, jamaah sekalian dan teman-teman semuanya yang ada di sini. Jadi Islam, ya, ingin saya katakan, Islam itu adalah syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, ya, sebagai agama yang menjaga diri kita agar tidak rusak kehidupan kita di dunia sampai ke akhirat, ya. Kemudian ketika kita mengamalkan syariat-syariat yang di dalam Islam ini, kita akan menjadi orang-orang yang mendapatkan pahala balasan dari Allah Subhanahu wa taala, dan dengan demikian maka kita akan mudah dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimasukkan ke dalam surga dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bisa dipahami ya pengertian Islam? Bisa, insyaallah ya. Terus kemudian sekarang kita kan sudah tahu nih Islam. Islam agama yang di sisi Allah, Islam yang diterima oleh Allah, Islam yang kemudian nikmatnya sudah disempurnakan oleh Allah. Terus bagaimana kita berislam? Ya. Kan kita harus tahu. Maka kemudian Said Sabiq, kenal dengan Said Sabiq? Mas, kenal dengan Said Sabiq? Kenalnya di mana? Pernah tahu ya Said Sabiq yang kemudian kita kenal dengan fikih sunnahnya itu ya, sampai tebel itu ya, ada 4 jilid kalau yang versi Arab, yaitu Said Sabiq itu ulama kelahiran Mesir, lahir kurang lebih tahun 1915, meninggal baru kemarin tahun 2000 ya, tahun 2000 baru kemarin ya, 20 tahun yang lalu, 21 tahun yang lalu. Itu Said Sabiq, ulama dari Mesir, termasuk dari pengajar di Universitas Al-Azhar. Beliau lahir 1915, wafat tahun 2000. Umurnya berapa tahun? 85 tahun, ya.
Salah satu kitabnya Fikih Sunnah itu menjadi bahan kajian di berbagai kalangan, bahkan di Indonesia sangat digandrungi Fikih Sunnah, Fikih Sunnah, Fikih Sunnah, Fikih Sunnah, Fikih Sunnah ya. Nah, ini. Nah, di dalam bab akidah, ya di dalam bab akidah, Syekh Sabiq ini menulis satu kitab tipis kecil, ya. Namanya Al-Aqaid Al-Islamiyah. Apa? Aqaid Al-Islamiyah. Bukunya tipis, ya. Dan harganya sangat murah. Kalau di Indonesia kemarin saya cek cuma 25.000, tapi berisi tentang akidah Islamiyah yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selama 13 tahun di fatrah atau di masa sebelum hijrah, berarti di Mekah. Nah, beliau mengatakan al-Islam, ya, atau beliau di kitab itu menyebutkan di halaman 7 di bagian paling atas itu ad-din, kan kita sudah tahu din, kalau yang disebut din itu pasti Islam, ya kan? Di dalam Al-Qur'an tadi ad-din imanu wa amalun. Apa? Ad-din imanu wa amalun. Islam, agama Islam itu adalah imanun wa amalun. Nah, saya tulis di sini ya. Apa? Iman, ya di sini iman, mudah-mudahan kelihatan. Kemudian amal. Jadi jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Islam itu sebenarnya simpel. Islam, kita agama Islam itu pokoknya cuma ada dua. Pokoknya. Ya bukan pokoknya ya. Pokoknya itu ada dua. Apa? Iman dan amal. Kalau kita beriman tapi tanpa amal, imannya nggak bisa dipertanggungjawabkan atau nggak bisa terkonfirmasi. Sedangkan amal tanpa iman sia-sia. Ya. Maka jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, antara iman dan amal ini harus bersinergi. Ada iman, harus ada amal. Ketika beramal harus dilandasi dengan iman. Sepakat ya? Sepakat ya? Sepakat apa sepakat? Kalau sepakat kuota. Jadi Islam, agama yang ini tadi yang kita ketahui ini tadi, ya, itu adalah iman dan amal. Maka kalau kita sudah mengatakan aslamtu, maka di dalam Islam kita itu harus beriman, kemudian harus beramal. Saya akan satu saja, ya. Kenapa kok kita harus iman dan amal? Nanti ini pembahasannya akan panjang. Coba, kenapa kita harus beriman dan beramal? Dan ini di dalam Al-Quran sering bertemu, sering dalam satu kata. Misalkan Allah menghadirkan motivasi buat kita semua, ya, agar kita itu imannya kuat dan amalnya kuat. Itu bisa ditemukan di dalam surat Maryam ayat 96. Di atas surat Toha di bagian kiri sebelah atas sendiri. Ya. Surat apa? Maryam ayat 96 di bagian atas paling kiri, ya. Di atas surat Toha bas, ya. Sudah ketemu? Ketemu ya? Apa itu bacanya? Innalladzina amanu wa amilus solihati sayaj'allahur rahmanu wudda. Nih, fokus ya. Jadi kalimatnya pakai apa? Inna kan? Inna. Yakinkan dalam jiwa kita. Pastikan, tancapkan apa kokoh dalam hati kita. Alladzina amanu, ya. Di mana ya? Alladzina amanu. Amanu. Orang-orang yang beriman. Saya akan kesini dulu agak dalam sedikit ke amanu. Kenapa kok bisa jadi amanu? Ya. Ini saya akan mengambil tadi dari Islam. Amanu bisa minta penghapus mas kertasnya. Ya, ini ya. Saya akan di sini coba tuliskan sedikit saja. Ini biar lebih paham. Ya, maksud Allah di dalam surat ayat Maryam ayat 96 ini apa? Innalladzina amanu. Fokus ya. Amanu. Sedikit lagi, amanu ya. Amanu itu berasal dari kata gini ya. Amana. Ya. Ini tambah u karena ini jamak ya. Kemudian ini asalnya lagi dari aman. Amana atau amina. Artinya apa? Aman. Ya. Jadi aman. Kalau kita kemudian rubah ya, rubah seperti tadi dari kata salama kemudian menjadi aslama, ya,
karena kita pengen menginginkan selamat agar kita genggam itu tadi, maka dari keamanan ini pengen kita genggam, maka dalam bahasa kemudian berubah menjadi wazan af'ala. Dari amana kemudian menjadi wazan amana. Kalau kita belajar tajwid, ketika ada dua huruf hamzah yang bergandengan, maka kemudian disatukan dalam satu huruf, kemudian disebut dengan mad badal, ya kan? Amana ini maka kemudian menjadi mana, ya, amana. Artinya apa? Kenapa kok Allah tidak menggunakan di dalam surat Maryam ayat 96 tadi innal mu'minuna, tapi innal ladzina amanu, seakan-akan Allah ingin menyampaikan, tancapkan dalam jiwa kita, kokohkan dalam hati kita, bahwasanya orang-orang yang berusaha beriman untuk pendekatan keamanan itu, yakin tanpa ragu kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dibarengi dengan amilus sholihat, amal-amal soleh, maka yang akan didapatkan apa? Saya ja'allu lahur rahmanu wudda. Allah akan menjadikan baginya, orang yang beriman ini tadi, kemudian beramal soleh ini tadi, kasih sayang. Saya akan kesan ini soleh, ya, baik. Saya akan sampaikan ini. Dulu pernah saya sampaikan ke kelas 12, ya. Kalau saya katakan thayyib, itu artinya apa? Baik, ya. Apa thayyib? Baik. Makanya Bang Thayyib itu abang yang baik, ya. Tapi nggak pulang-pulang. Thayyib. Kemudian, ya, fokus. Khair. Apa artinya khair? Baik, ya kan? Bang khair, ya. Bang khair itu baik. Kemudian ma'ruf. Ma'ruf apa? Baik, ya kan? Kemudian ihsan. Apa? Baik, ya kan? Kemudian terakhir saleh. Baik. Terus apa bedanya? Ini di dalam Al-Quran ada semua. Nanti tingkat puncak paling tingginya namanya bir. Bir, baik atau buruk? Baik juga kan? Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib, kan? Tidak akan mencapai kebaikan, kan? Thayyib baik, khair baik, ma'ruf baik, ihsan baik, soleh baik, bir baik. Apa bedanya? Tingkatannya, iya, ini tingkatnya, ini 1, 2. Kalau thayyib, fokus, itu baik secara jasmani, fisik, ya. Kalau mengatakan kaifa haluk, saya sedang sehat, ana thayyib, bukan, saya nazif, ya. Thayyib itu baik, baik, baik secara fisik, ya. Nanti ditemukan di dalam surat Al-Baqarah ayat 168. Ada yang ketemu, ya? Ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba, ya. Wahai orang manusia seluruhnya, kalau kalian pengen makan, pengen mendapatkan rezeki, mendapatkan penghasilan, maka carilah secara halal, secara legal, thayyib, dan sesuai dengan kebutuhan yang kita butuhkan, ya. Thayyib baik secara fisik. Oke, saya akan cepat. Maka kemudian kalau thayyib secara fisik itu disebut thayyib, maka kemudian kalau baik disebut khair, itu adalah secara sifat atau sikap, ya. Sikap atau sifat, ya. Misalkan apa? Jasadnya thayyib, tapi belum tentu akalnya itu thayyib, ya. Badannya sehat, tapi pikirannya nggak sehat, maka nggak bisa naik ke khair. Jadi dia thayyib aja terus, ya. Ya, khair. Maka kalau naik dari fisik yang baik, akal yang sifat yang baik ini tadi, maka akan memunculkan ma'ruf. Ma'ruf itu adalah kebaikan yang dilakukan atas dasar jiwa dan raga yang baik, maka kemudian menjadi ma'ruf. Dan khair dan ma'ruf ini disatukan di dalam surat Ali Imran itu, ya, yang menjadi landasan organisasi Muhammadiyah, ya. Kuntum khaira ummatin uhrizat linnasi ta'muruna bil ma'ruf. Tahu, ya? Maka kemudian ini belum selesai. Ma'ruf ini bisa dilakukan oleh siapapun. Non-muslim pun iya ma'ruf, ya. Maka banyak orang-orang yang non-muslim itu sehat, jiwanya juga sehat,
maka kemudian bisa melakukan perbuatan ma'ruf, membangun jalan, ya, bahkan ada yang membangun pesantren, membangun masjid dan seterusnya. Nah, tapi kalau kita niatkan ma'ruf ini hanya kepada Allah, maka kemudian berubah menjadi ihsan. Apa? Ihsan. Ihsan, ya. Ihsan. Ada yang namanya ihsan, ada ahsan, ya. Ya. Itu baik, ya. Baik menurut pandangan Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian kalau ihsan ini mendapatkan, ya, ridha dari Allah, berubah menjadi soleh. Dan soleh ini sebagai fitrah kata-kata umat manusia. Maka ketika coba cek kepada orang tua kita di rumah, orang tua kita di rumah pengen menyekolahkan anaknya di Pondok Al-Amin untuk apa? Agar menjadi anak yang soleh. Jarang yang akan mengatakan, biar saya masukkan anak saya di Pondok Al-Amin biar menjadi thayyib. Tapi soleh, kenapa? Soleh itu berarti sehat secara fisik, sehat secara sifat, sehingga dengan kebaikan itu semua maka akan memunculkan kebaikan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi soleh yang di sini tadi di surat Maryam 96 itu tadi dikatakan bahwasanya Allah itu akan mendapatkan orang-orang yang beriman kemudian dengan beramal soleh yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala itu akan mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Dan pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan agama Islam itu agar kita peluk sampai kita meninggal, dan mudah-mudahan kita pun digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang memeluk agama Islam sampai kita wafat. Maka setiap khatib Jumat, besok hari Jumat itu, setiap khatib pasti mengingatkan, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Siapa itu muslim? Itu tadi Islam. Ya. Mudah-mudahan ya pada kesempatan malam hari ini kita cukupkan kajiannya dan kita semua diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala di tengah hujan ini, di hari yang baik ini. Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat kepada kita, berkah kita semua, dan mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita semua selalu dalam naungan Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika kita wafat pun kita wafat dalam keadaan muslim dan dipanggil dengan panggilan yang sangat istimewa, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Nah, itu ya. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli wadkhuli jannati. Aqulu qouli hadza fastabiqul khairat. Nun wal qalami wa yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.